Ya, selamat siang pemirsa, kami dari SMPK Frater Maumere dan saya adalah Andrew dari SD Ferrari Dan saya Ian dari SD Nuanaga. dan hari ini kami akan menjelaskan TBM di Spatremov. Membaca itu indah ya Andrew. Ya, betul sekali. Dan kembali lagi bersama saya Ian. Dan marilah kita menjelaskan tentang isi dari TBM. Dan isi dari TBM itu banyak. Ada lampu, mading-mading di belakang saya, dan yang lain-lain. Dan fungsi-fungsi dari TBM itu banyak, belajar kelompok, kerja tugas, dan lain-lain. Selamat siang Pak Carlos. Oke, selamat siang. Kami dari kelas 7C ingin bertanya sesuatu tentang TBM ini. Kami mau tanya, pembangunan TBM ini dari tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa? Nah, kalau untuk TBM ini sendiri berdirinya tanggal 1 Mei ya, 1 Mei 2021, yang mana TBM ini sebagai sebuah wadah untuk menggerakkan budaya literasi di SMP Katolik Frater Maumere, sehingga anak-anak kita bisa punya ruang, bisa punya tempat untuk berekreasi, untuk berliterasi, untuk bersafari dengan kegiatan-kegiatan literasi yang ada di lingkungan sekolah. Oke, terima kasih. Dan kami juga ingin bertanya, Pak Carlos ini mengajarnya menjadi guru apa? Nah, kalau untuk Pak Carlos sendiri sebagai guru bahasa Indonesia ya, sehingga kaitan dengan TBM ini, Pak Carlos juga sebagai Ketua Taman Baca Masyarakat SMP Frater Maumere. Dari ketika berdiri tanggal 1 Mei 2021 yang didorong oleh pengurus gerakan literasi sekolah yang diketuai oleh Pak Adrianus Barem, lalu kemudian berpikir kita perlu ini adanya Taman Baca Literasi, Taman Baca Masyarakat ya, Taman Baca Masyarakat untuk menggerakkan atau mendorong gerakan literasi sekolah. Nah, program dari gerakan literasi sekolah yang ada di TBM ini ada 6. Yaitu pertama itu namanya literasi baca tulis. Sehingga di sini disediakan bangku-bangku, ada lemari-lemari buku, termasuk juga buku-buku bacaan yang ada di pustakaan bisa dipakai untuk dibaca di taman baca ini. Untuk baca, untuk tulis karya-karya inovasi seperti cerpen, puisi, naskah drama, naskah vlog, reportase, ataupun apa-apa yang adik-adik bisa hasilkan dalam menulis karya. Nanti dibimbing oleh Bapak Ibu guru bahasa Indonesia, oleh Bapak Ibu yang punya bakat minat di bidang literasi. Yang kedua ada literasi yang namanya literasi digital. Literasi digital ini berkaitan dengan kegiatan-kegiatan perencanaan IT, penggunaan IT, keahlian adik-adik dalam mempelajari IT, dan juga termasuk bagaimana hal-hal positif dalam menggunakan informasi teknologi digital secara bijak ya. Lalu di sini apa yang nanti dicanangkan? Bisa banyak sekali kegiatan kita. Ada jurnalisme siswa SMP Katolik Frater Maumere yang dibawakan dengan ekstra jurnalistiknya. Kemudian ada kegiatan-kegiatan pembelajaran bahasa Indonesia yang menjalankan vlog reportase. Nah, di sini kita wadahi. Nanti kita akan pakai pada momen-momen tertentu, kita gunakan sebagai wadah untuk kegiatan perlombaan kelas meeting. TBM bisa selenggarakan itu. Lalu ada juga kegiatan literasi finansial. Finansial di sini berkaitan dengan bagaimana memahami keuangan, pengaturan keuangan, pengelolaan keuangan, baik itu dalam wirausaha. Jadi peserta didik harus dilatih untuk bisa menabung, bisa menyimpan uang, bisa mengelola usaha kecil-kecilan yang bisa dijual. Nah, buktinya kemarin adik-adik bisa belajar di P5 bagaimana menghasilkan makanan lokal dari budaya kita ya. Kemudian kan dijual juga itu untuk kalangan masyarakat. Ini hal-hal yang perlu kita dorong ya ke depan. Lalu selain literasi finansial, digital, literasi bahasa tulis, kita juga ada lagi satu literasi yang namanya literasi sains. Literasi sains dan ekologi. Hal ini berkaitan dengan kegiatan yang namanya bagaimana memahami tentang arti penting peran lingkungan sekitar kita. Ekologi itu kan berkaitan dengan makhluk lingkungan sekitar kita ya. Jadi adik-adik harus dididik sejak dini bagaimana menghargai alam, menghargai ekosistem yang ada di sekitar, hewan, tumbuhan, dan juga harus menjaga kebersihan lingkungan. Itu penting, sehingga di sini
kadang-kadang kegiatan dari literasi sains ekologi itu dikolaborasikan dengan berbagai proyek-proyek dari barang bekas, sampah, pembuatan pupuk, pembuatan karya ilmiah untuk bagaimana mereka bisa menghasilkan dan menghargai alam supaya tetap terawat dengan baik. Lalu ada hal lagi yang satu literasi lagi, kalau adik-adik lihat yang paling menonjol juga di sini adalah literasi budaya seni atau kamu sebut dengan literasi seni budaya. Nah, literasi seni budaya ini sebenarnya bagaimana kita bisa mewarisi adik-adik, nona, sayang, mari bisa kesini sebentar Pak Perlu ya. Kebetulan ini ada yang lewat, Pak panggil ya. Nah, literasi seni budaya ini berkaitan dengan bagaimana anak-anak peserta didik SMP Frater Maumere bisa mulai diberikan kesempatan untuk mewarisi, menghargai budaya. Nah, ini buktinya ada adik kita yang di samping, kebetulan tadi lewat di samping TBM, adik kepustakaan saya lihat, sehingga saya pakai ini dengan seragam yang unik, dia berbeda. Hari ini mereka ada kegiatan, kalau tidak salah praktek untuk latihan bagaimana menyajikan tarian khas daerah Sikap, khas daerah Nopamora di sekolah ini. Ya, betul ya? Ada kegiatan apa tadi? Praktek. Praktek seni tarian, tari apa yang dibawakan? Tarian hegong dari Sika ya. Coba bisa 1-2 gerakan sedikit ditayangkan. Ini ada adik-adik kita lagi liput untuk mempelajari bagaimana ruang gerak TBM dalam pembelajaran di sekolah. Coba 1-2 gerakan. Kenapa apa gerakan? Silakan. Ayo kita saksikan dulu 1-2 gerakan. Satu gerakan saja, silakan. Gerakan bagaimana menarinya yang benar. Hegong, ayo. Musik tang 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 ada di instrumen mimpi. Silakan. Masuk mulai. Serius, ayo. Bisa. 1, 2, 3. Iya, mantap. Terus maju ke depan. Terus depan. Satu kali lagi. Iya. Oke, baik dia malu ya. Jadi itu salah satu cuplikan. Adik-adik, di sini penyelenggaraan kegiatan seni budayanya sangat kental dan juga literasi baca tulis dan digitalnya juga kita dorong sangat kuat melalui TBM dan juga berkolaborasi dengan seluruh Bapak Ibu guru mata pelajaran di SMP Katolik Kelas. Terima kasih banyak ya anak saya, boleh kembali praktek ya. Oke. Jadi kurang lebih begitu kegiatan TBM-nya. Masih ada lagi yang bisa ditanyakan? Sudah cukup Pak Carlos. Terima kasih atas jawabannya telah diberikan. Sekian dan terima kasih. Oke pemirsa, sekian dan terima kasih. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.